Sependek yang saya tahu, tidak ada perintah dari Nabi untuk meneruskan hadis. Jadi pembukuan hadis ini ada 200 setelah Nabi wafat. 200 tahunan. Demikian yang saya baca dalam sejarah. Yang saya tahu ya, dalam sejarah begitu. Pertanyaannya kenapa nggak ada perintah dari Nabi untuk menuliskan hadis-hadis? Mohon maaf apabila salah, ya saya menerima koreksi ya. Jadi benar kan? Tidak ada perintah dari Nabi untuk menuliskan hadis-hadis ya. Karena prinsipnya tadi, Al-Quran itu sifatnya disampaikan ke umum, walaupun ada kabar-kabar untuk orang khusus di dalamnya. Bahkan petunjuk-petunjuk, bahkan perintah untuk orang khusus, tapi tetap disampaikan di umum. Tapi kalau sudah teknis, dia berupa hadis tuh. Nggak ada perintah untuk ditulis kan. Hanya wahyu saja atau firman saja yang Nabi perintahkan untuk ditulis. Bahkan disuruh menghafal. Kira-kira apa rahasianya itu? Namanya juga teknis ya. Tadi kan hadis sifatnya teknis. Udah orang khusus ya. Yang sudah masuk, yang udah ikut Nabi gitu. Walaupun mengabarkan orang luar, tapi disampaikan di kalangan khusus. Walaupun ada kabar sama seperti Quran tadi, mengabarkan orang-orang khusus tapi disampaikan di luar. Hadis disampaikan di kalangan khusus, walaupun mengabarkan tentang orang-orang luar, bahkan tentang akhir zaman dan lain sebagainya. Ini kita bicara polanya dulu ya. Agar supaya benar-benar kita logikakan dulu. Dan itu perlu. Walaupun sangat mustahil ketika sudah menuju, ya sudah banyak lah saya sampaikan di video-video saya. Tapi untuk hal-hal yang seperti ini, pola-pola seperti ini, itu malah sangat dianjurkan agar supaya menggunakan logika akal. Tujuannya supaya apa? Namanya juga pola di alam baharu, ya kita baca dengan logika kita, logika baharu kita, biar apple to apple gitu loh maksudnya. Ya jangan juga kebalik-balik. Untuk sampai kepada, contohnya, untuk sampai kepada Allah itu menggunakan kemampuan yang terbatas. Banyak di video-video saya tuh sudah saya ungkapkan ya. Giliran hal-hal yang
harusnya dicerna pakai otak logika akal yang terbatas, malah menggunakan fanatik tak terbatas. Jadi terbalik-balik, logika terbalik kayak gitu gampangnya. Mengarah kemana nih? Apakah nanti dikhawatirkan menjadi liberal, menjadi kafir, menjadi justru dengan kita menggunakan pola baharu dengan logika baharu, ya apple to apple semua. Pola akhirat kita menggunakan logika akal ketika berproses, yang nggak nyambung. Seluruh ibadah tapi menggunakan akal, nggak nyambung. Kayak gitu ya. Nah, pasti di seluruh nabi-nabi itu pola untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan memperbaharui itu pasti menggunakan logika akal, tetapi yang tersambung dengan unsur kodim. Nah, pola ini disebutnya dari alam maha kodim, gampangnya dari alam makrifat lah ya, turun ke alam